Nah, kalau kita syukuri dengan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat kebaikan-kebaikan ini, maka Allah Ta'ala akan tambah lagi. Sehingga seorang ahli ulama tasawuf katakan, untuk melanggengkan nikmat dalam diri kita adalah caranya apa? Adalah dengan mensyukuri nikmat tersebut. Kita bangun pagi, maka ketika kita bangun diajar oleh baginda Rasul supaya kita berdoa, mensyukuri atas nikmat yang Allah Ta'ala bisa bangunkan kita untuk pagi. Banyak orang yang tidak tidur sudah tidak bangun lagi. Berapa ceritanya orang seperti ini? Maka ada suara keimanan inilah yang kita butuhkan. Dan iman ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat berharga. Lebih berharga daripada apa-apa yang kita miliki di dunia ini. Lebih berharga daripada anak istri kita. Lebih berharga daripada harta peninggalan orang tua kita. Lebih berharga daripada seluruh isi dunia ini. Bahkan dunia ini kalau seandainya ada 500 kali lipat besarnya Allah Ta'ala dibandingkan dengan iman yang hanya sekecil sebutir pasir Allah Ta'ala, maka iman yang seperti ini lebih Allah Ta'ala sukai daripada dunia ini. Karena kenapa? Satu orang beriman saja di dunia ini, maka Allah Ta'ala masih jaga dunia ini, masih kita bisa menghirup udaranya. Ulama katakan bahwa seorang manusia kalau masih ada ruhnya, maka dikatakan manusia yang hidup. Maka dia akan bergerak, dia akan masih bisa berjalan. Tapi kalau manusia ini ruhnya telah dicabut oleh Allah Ta'ala, maka dia akan mati atau binasa. Begitu juga Rasulullah Ta'ala, dunia ini ruhnya adalah apa? Ruhnya adalah kalimat la ilaha illallah. Ruhnya adalah iman. Sehingga ulama katakan apa? Satu orang beriman di dunia ini, walaupun tidak memiliki harta benda, tidak punya rumah, tinggal di bawah jembatan atau tinggal di bawah pohon, tetapi dia memiliki kalimat la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjaga dunia ini. Orang-orang kafir yang kaya-kaya itu sebenarnya numpang saja sama kita. Karena adanya orang yang miskin, yang tinggal di bawah kolong jembatan, yang di bawah pohon tadi itu, dengan hanya karena memiliki la ilaha illallah, maka harta-harta mereka masih mereka nikmati karena sebab orang yang miskin tadi. Karena sebab orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah. Kalau seandainya dia sudah tidak ada, orang yang di dalam hatinya sudah tidak ada Allah, maka seketika itu dunia ini hancurkan. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi mereka bisa menikmati harta benda mereka, tidak lagi bisa bergurau dengan anak istri mereka, sudah tidak bisa lagi. Hakikatnya mereka itu numpang saja di sini, numpang sama kita. Maka harusnya kita bangga sebagai orang yang beriman, harusnya kita bangga sebagai orang yang Islam. Maka hadis salat Ta'ala dikatakan bahwa tandanya orang iman ini apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa bil yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid ini adalah salah satu tanda orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Alhamdulillah, masya Allah, di kampung ini, masya Allah, banyak sekali jamaah yang datang ke masjid. Tanda orang beriman kita harus mau memakmurkan masjidnya Allah. Tahu kalau yang memanggil ini adalah siapa? Sang Kuasa yang memberikan rezeki semenjak dia lahir di dunia sampai dia sekarang di dunia, yang memberikan dia istri, yang memberikan dia anak, yang memberikan dia pekerjaan, yang memberikan dia harta. Semua yang kita miliki adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tandanya apa? Datang ke masjid tadi itu. Dan masjid ini bukan orang sembarangan, ada Rasulullah. Masjid ini adalah rumahnya siapa? Rumahnya raja di atas raja, rumahnya presiden di atas presiden, rumahnya sultan di atas sultan. Kalau dikatakan bahwa Allah Subhanahu
Di dalam tafsir itu dikatakan 360 alam yang Allah Ta'ala ciptakan. Masing-masing alam ini masing-masing punya presiden, masing-masing punya pemimpin, masing-masing punya kerajaan. Nah, semuanya ini adalah kerajaannya siapa? Yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin punya kerajaan sendiri, manusia punya kerajaan sendiri, bahkan semut juga punya kerajaan. Hewan-hewan juga punya, mereka punya pimpinan-pimpinan sendiri. Semuanya ini siapa yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah, kalau seandainya ada orang di kampung ini dipanggil presiden, diberikan surat undangan, Pak Wibowo misalnya, Pak Wibowo, besok kamu harus datang ke tempat saya, ke rumah saya. Maka Rasulullah Pak Wibowo tadi akan sangat senang sekali. Karena apa? Diundang oleh siapa? Oleh Pak Presiden. Adalah satu kemuliaan. Maka Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang kita dalam setiap hari 5 kali sehari. Ini adalah undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Hakikatnya adalah muazin itu, hakikatnya yang undang adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakan hatinya untuk datang ke masjid, maka orang ini adalah siapa? Orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dan sayangi. Orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dan sayangi. Karena apa? Surat undangan itu tidak semua orang akan diberikan, hanya kepada orang-orang yang dicintai saja. Hanya kepada orang-orang yang dicintai. Misalnya kita kalau mau buat surat undangan, surat acara pernikahan misalnya. Acara pernikahan maka yang kita undang orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita akrab. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan undang orang-orang pilihan untuk datang ke masjid. Maka bagaimana Rasulullah kalau kita belum dikenal oleh Allah Ta'ala? Caranya adalah dengan kita bertaubat. Datangi rumahnya, kita taubat. Kenalkan diri kita, saya adalah fulan bin fulan. Datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan kenal kita. Oh, ini ternyata ini saya lupa yang di tetangga saya ini. Nanti besok saya kasih undangan. Nah, begitu Rasulullah Ta'ala. Maka alhamdulillah ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala milih kita untuk apa? Memakmurkan satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Ta'ala keuntungannya banyak datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita berbondong-bondong mengejar daripada dunia karena kita lihat orang-orang yang banyak hartanya, banyak dunianya, hartanya banyak, bisa membangun apa-apa. Bisa bikin rumah yang megah, bisa beli mobil yang mewah, bisa punya istri yang cantik misalnya, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau orang yang mondar-mandir ke masjid, hidupannya begitu-begitu saja. Ya. Wajahnya gak berubah-berubah, pakaiannya gak berubah-berubah, begitu-begitu saja. Kehidupan yang begitu sederhana sekali. Tetapi sebenarnya hadirin yang mulia, sebenarnya orang yang mondar-mandir ke masjid itu lebih mulia daripada orang yang memiliki harta berlimpah tetapi tidak datang ke masjid. Kenapa Allah Ta'ala sembunyikan daripada pahalanya Rasulullah? Karena satu pahala Rasulullah mau dibalas di dunia ini gak bisa. Sebuah hadis katakan ketika baginda Rasulullah SAW Isra Mi'raj naik ke langit kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu bahwa surga itu tamannya luas, tempatnya luas. Hanya cukup dengan mengucapkan subhanallah saja, maka Allah Ta'ala akan tanamkan satu pohon yang besarnya kalau dikelilingi dengan, kalau bahasa kasarannya seperti ninja ataupun motor F1 itu yang 350 cc, dikelilingi selama 500 tahun. Setengah kayunya saja itu belum dapat ada saudara. Istilahnya 180 derajat itu belum nyampe. 180 derajat saya belum nyampe. Selama kapan? 500 tahun perjalanan saja belum nyampe. Maka dunia ini Rasulullah Ta'ala gak usah cukup 500 tahun, 2 tahun saja kita kelilingi dunia ini akan selesai. Bahkan paling lama paling 10 tahun akan selesai. Kalau naik pesawat itu ya berapa bulan saja gak sampai selesai, setahun. Maka Rasulullah Ta'ala satu pohon subhanallah kita yang saja itu, subhanallahnya
Bagaimana dengan pahala-pahala yang lain? Bahwa kita berzikir saja, mengucap Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah taala, seperti itu saja Allah taala berikan pahala yang begitu besar. Bagaimana dengan kita melangkahkan kaki ke masjid, diampuni dosa-dosanya, kemudian dinaikkan derajatnya, maka Masya Allah, semuanya ini pahala yang nanti, sehingga dikatakan ada orang yang ketika meninggal dunia Allah Ta'ala akan tampakkan surganya langsung. Ada yang orang meninggal dunia tidak ditampakkan surganya. Makanya ketika kita lihat ada orang meninggal, kalau dia senyum, berarti itu boleh jadi Allah Ta'ala tampakkan surganya, sehingga tersenyum melihat daripada taman-taman yang ini. Tapi ada orang yang memang tidak ditampakkan. Nah seperti itu, sehingga ada yang mengatakan, ulama mengatakan, kalau seandainya pahala-pahala kita di dunia ini, amalan-amalan kita Allah Ta'ala tampakkan, maka seketika kita akan kaget. Saking apa? Saking besarnya daripada pahala itu. Maka ada Allah Ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur lagi Allah Ta'ala telah memilih kita untuk datang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datangnya kita ini betul-betul adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ulama katakan, kita beriman saja ini adalah pilihan Allah Ta'ala. Mengamalkan agama juga adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang lebih mulia lagi adalah orang-orang yang mau mengajak sama-sama memakmurkan masjidnya Allah Ta'ala. Nah kita alhamdulillah sudah mau melakukan masjid, tapi yang lebih mulia lagi yang mau mengajak bagaimana sama-sama memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang nanam padi, selesai nanam kemudian ditinggal, kalau tidak diingatkan sama tetangganya, padi itu nanti banyak rumputnya, maka tidak akan diurus rumputnya tadi. Tapi kalau diingatkan, Pak, padinya itu sudah banyak rumputnya, akan datang lagi dicabut. Nah kalau kata-kata sebab sehingga ulama tafsirkan adalah orang yang belum mau berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang sudah memenuhi panggilan Allah Ta'ala seperti motor. Motor kendaraan biasa itu kalau mau bawa di tengah jalan, mau bawa ke bengkel-bengkelnya jauh, maka perlu didorong oleh motor yang lain. Nah, kalau ada motor yang lain dorong, maka akan gampang sampai ke bengkel. Tempat perbaiki motor ini ya di bengkel. Nah, kita tempat memperbaiki hati kita, iman kita itu ya di masjid ini harus rata-rata. Karena suasana yang membicarakan tentang kebesaran Allah, yang membicarakan tentang kehebatan-kehebatan Allah, tentang amalan-amalan agama ya di masjid ini. Kalau ada orang berjualan di masjid, mesti ada banyak yang marah. Kalau ada yang orang menanam tanaman di masjid, mesti banyak orang yang marah. Misalnya menanam bunga di dalam masjid, ya nggak boleh. Mau jualan lagi di dalam masjid, ya nggak boleh. Tetapi kalau dalam masjid ini apa? Suasana agama, baca Quran, zikir. Sebagaimana motor tadi, kalau memperbaiki ya di bengkel. Kalau motornya kalau kita bawa ke tempat toko tadi misalnya ya nggak perbaiki, nggak bisa diperbaiki. Begitu juga Rasulullah Ta'ala, iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari-hari kita bawa dalam kesibukan kita di warung misalnya nggak akan bisa, karena suasana di warung bukan suasana amal agama. Begitu juga di pertanian kita nggak ada suasana amal agama. Suasana agama itu cuma ada di dalam masjid saja. Maka Rasulullah Ta'ala, nah ini harus didorong. Didorong oleh siapa? Orang-orang yang sudah berangkat ke masjid. Ingatkan tetangganya, ayo Pak, sama-sama ayo. Kita walaupun nggak usah kita tarik, nggak usah kita bilang kepentingan muslim, ajak saja. Nanti urusan terakhir itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah siapa? Yang berikan hidayah ini mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita nanam padi, Pak. Kalau kita nanam padi, kita cuma nanam saja. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menciptakan sebutir nasi, sebutir apa? Sebutir padi, sebutir beras. Tidak ada sama sekali. Dia cuma ikhtiarnya apa? Menanam padi, kemudian sudah dijaga padi. Ada rumputnya dicabut, kemudian diberikan pupuk, tunggu 4 bulan atau tunggu berapa bulan, baru muncul itu biji berasnya. Yang memunculkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ceritanya tukang petani nanam beras, kemudian setelah ditanam muncul beras, ya nggak ada begitu. Ya tetap itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu juga Rasulullah Ta'ala, kita ajak saudara-saudara kita, ajak tetangga-tetangga kita untuk membangun masjid. Urusan terakhir hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
terserah Allah Subhanahu wa taala kapan memberikan hidayah kepada orang. Wa menafsirkan perumpamaannya seperti apa? Seperti kita menggali sumur. Kalau kita gali sumur itu Pak, harus kita gali, belum dapat air harus kita gali. Kalau kita gali belum dapat air, berhenti ya sudah, percuma saja ini pengorbanan kita selama ini. Maka perlu lagi begitu juga sumur bor. Kalau di bor belum dapat air, ya percuma, berhenti ya percuma, sia-sia. Maka harus dibor terus sampai mendapatkan air. Setelah dapat air, nah baru kita bisa berhenti. Begitu juga, tapi walaupun seperti itu harus ditimba juga itu air. Kalau nggak ditimba, lama-lama air kita menjadi apa? Nggak bagus, kotor. Maka perlu itu seperti sumur itu. Sumur kalau nggak digali, ditimba, dipakai, maka lama-kelamaan akan rusak itu airnya. Nah begitu juga Rasulullah Ta'ala, orang yang sudah kita ajak belum mau. Nanti suatu saat kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah sebagaimana seperti tadi mendapatkan air. Kalau sudah dapat, ajak lagi. Maka Rasulullah Ta'ala ini kerja seperti ini, ajak mengajak dalam kebaikan. Ini adalah tugas setiap individual kita. Harus kita tanamkan dalam hati bahwa saling mengajak kebaikan ini adalah tugas kita. Karena nggak mungkin Rasulullah Ta'ala kita kalau bukan individual kita, siapa lagi yang akan mengingatkan kita? Pertama-tama adalah tanggung jawab dalam diri kita sendiri. Kita tanamkan dalam hati kita bahwa saya ini harus berangkat ke masjid, saya ini harus mengamalkan amal agama, saya ini harus sholat, saya ini harus puasa. Karena ini adalah tanggung jawab saya. Kemudian yang kedua baru kita mengajak kepada orang lain. Pertama-tama adalah diri kita dulu. Karena apa? Tanggung jawab itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Setelah itu baru kepada orang lain. Maka Rasulullah Ta'ala, para nabi juga seperti itu. Tidak ada ceritanya para nabi, para sahabat, semua orang-orang soleh, kecuali mereka mengamalkan agama secara sempurna, baru mereka mengajak. Supaya kenapa? Supaya orang yang melihatnya itu bahwa ternyata amal agama itu gampang saja. Sebenarnya sholat 5 waktu itu gampang saja. Cuma 10 menit. Hari-hari kita di pasar, hari-hari kita di kebun, hari-hari kita dalam kesibukan kita berapa jam? Lebih banyak daripada amal ibadah kita. Maka Rasulullah Ta'ala, alhamdulillah caranya itu bagaimana supaya ada kekuatan kita, bisa kita mengajak diri kita sendiri, mengajak orang lain. Adalah dengan apa? Kita belajar kurut itu tadi 3 hari kata Rasulullah Ta'ala. Kalau ada jamaah boleh belajar 3 hari. Coba lihat Pak, seorang dokter spesialis, dokter atau dokter spesialis operasi misalnya. Kalau dia tidak belajar operasi dulu, bongkar-bongkar mayat itu, belajar operasi dibuka isinya. Kalau dia nggak belajar, nanti kalau tiba-tiba ada orang yang minta operasi nggak pernah belajar, mati kan orang ini Pak. Atau misalnya ahli sniper, ahli menembak dari jarak 500 sampai berpuluh-puluh kilo, bisa mengenai daripada sasarannya karena latihan. Bukan langsung lewat terus kena, nggak bisa. Atau misalnya orang yang ahli dalam berbisnis, tidak mungkin teko-teko langsung dia bisa menjadi ahli bisnis. Bisnis ayam misalnya, bisnis apa lagi, bisnis macam-macam pokoknya bisnis, terserah bisnis apa saja. Kecuali apa? Belajar dulu Pak. Mempelajari daripada segala sesuatu. Begitu juga pertanian. Bukan ahli cangkul nggak bisa. Tentara orang yang ahli nyangkul dan orang yang nggak pernah nyangkul Pak. Nah seperti itu, maka kita ini mau belajar, mau paham segala sesuatu harus kita belajar dulu. Nah maka kita belajar tadi itu, kita keluar 3 hari, tinggalkan dulu semua urusan dunia, kita tawajuhkan diri kita dengan amal. Jadi sebenarnya keluar 3 hari ini hanya belajar saja. Intinya itu ketika kita sudah 3 hari pulang di rumah, kita praktekkan itu daripada apa yang kita sudah belajar. Seperti itu Pak. Maka insya Allah semua sedia Pak ya. Kalau ada jemaah nanti yang keluar di dalam ini, boleh Pak gabung saja, terserah gabung 1 hari boleh, gabung setengah hari juga boleh. Melihat bagaimana caranya. Gabung 3 hari lebih bagus lagi. Insya Allah yang saya sampaikan segera berhasil datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salamnya dari saya sendiri, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Simpan majelis, kita tutup dan doa kepada majelis. Kemudian ini Pak.
Alhamdulillah kami ini kan jamaah Masburo, jadi cuma 2 hari saja. Satu masjid itu kami punya waktu 2 hari saja, dan insya Allah besok ini kami akan pulang ke Magelang ke kampung kami lagi untuk menghidupkan amal-amal agama sebagaimana yang telah kami latihan di sini. Maka segala kalau ada kesalahan-kesalahan mulai dari perkataan atau perilaku, saya mewakili jamaah mohon dimaafkan. Kemudian apa fasilitas yang kami gunakan di musola sini dari mohon dimaafkan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk jamaah di sini, amal jariah yang sampai di akhirat, yang menjadi pengarang dulu misalnya aku membantu nanti masyarakat mendapatkan keringanan di masyarakat dan lain sebagainya. Yang mungkin itu saja.